Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan al-muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pengajian kali ini kami akan membacakan kitab Mawa'idhul Usfuriyah atau kitab Syarah Usfuriyah, yaitu pada halaman nomor 22. Jadi nanti bisa disimak halamannya 22, yaitu pada hadis yang nomor 27. Kita mulai pengajiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan, baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu utawi hadis as-sabi'u kang nomor 7 wal 'ishruna lan nomor 20 iku an Ikrimata cinarita saking Ikrimah Maula Bani Abbasin kang dadi pamerdekane Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala anhuma saking Ibnun lan Abbas. Qala ngendika sapa Ikrimah, qala dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Rupane dawe Kanjeng Nabi idza kana yaumul qiyamati ila akhirih. Hadis yang nomor 27, yaitu datangnya dari Ikrimah Maula Bani Abbas. Jadi Ikrimah yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ikrimah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati, yaitu berupa sabda idza kana yaumul qiyamati. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana, ing dalem ari kalane tinemu apa yaumul qiyamati, dina kiamat, satara mongko nutupi utawa merahasiakan sapa Allah Ta'ala baina abdin, ing dalem antarane seorang hamba, wa baina kullin nasi, lan ing dalem antarane sekabehane menungso, wa baina kullin nasi, lan ing dalem antarane sekabehane menungso. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok pada hari kiamat, kata Kanjeng Nabi, satarallahu ta'ala baina abdin wa baina kullin nasi, Allah akan merahasiakan seorang hamba dengan seluruh manusia. Artinya pada saat dihisab itu ada seorang hamba yang tidak dipamerkan amalnya atau ditampakkan amalnya ke semua manusia. Jadi ada yang memang ditampakkan oleh Allah perbuatan-perbuatannya itu di hadapan manusia. Ada yang tidak ditampakkan. Ini salah satu yang tidak ditampakkan pada saat dihisab oleh Allah. Ini tidak ditampakkan atau tidak dipertontonkan oleh Allah di hadapan manusia. Artinya pada saat hisab hamba ini dipanggil oleh Allah, jadi tidak di hadapan manusia, tapi langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayadfa'u, tumuli ngawayake sapa Allah, fayadfa'u tumuli ngawayake sapa Allah ilaihi maring abd, ngawayake mau kitabah hasanatihi, ing buku catetane pira-pira kebaigusane utawa kebaikane abad. Kitabah hasanatihi, ing buku catetane pira-pira amal baike utawa amal baguse abad. Fayaqra'uhu tumuri, fayaqra'uhu tumuli maca sapa abad ing kitab, fayaqra'uhu tumuli maca sapa abad ing kitab. Tadi sudah dijelaskan bahwa di hari kiamat nanti ada orang yang pada saat dihisab itu perbuatan-perbuatannya ini tidak ditampakkan di hadapan manusia, akan tetapi dipanggil oleh Allah. Jadi sataro, jadi Allah itu merahasiakan, artinya dihisab ini sendiri. Jadi untuk memberikan buku catatan amal. Nah, itu. Lah setelah dipanggil oleh Allah, fayadfa'u ilaihi kitabah hasanatihi, lalu Allah memberikan buku catatan amal-amal baiknya pada saat di dunia ini kepada hamba tadi yang dipanggil oleh Allah. Jadi buku catatan-catatan amal baik ini diberikan oleh Allah. Setelah diberikan, fayaqra'uhu, lalu si hamba tadi yang buku catatan amal baiknya telah diberikan oleh Allah, lalu dia membaca, semua dibaca. Jadi semua dibaca, mulai dari awal sampai akhir dibaca semua.
Nah, setelah selesai membaca, kita lanjutkan. Fayaqulu tumuli dawuh sapa Allahu taala Allah taala. Fayaqulu tumuli dawuh sapa Allahu taala Allah taala. Dawuh ngene maing apa? Maing apa taro weruh sapa sira. Setelah dibaca semuanya selesai, lalu Allah berkata kepada hamba tadi, mataro, apa yang kamu lihat di buku amal kebaikanmu itu? Nah, itu tanyanya Allah. Mataro, apa yang kamu lihat dalam buku lembaran catatan amal baikmu itu? Apa yang kamu lihat, kata Allah. Fayaqulu tumuli jawab sapa abad. Fayaqulu tumuli jawab sapa abad, ara ningali sapa ingsun hasanatin ing pira-pira kebagusan kasiratin kang akeh. Hasanatin, nah kita ulang ya, hasanatin ing pira-pira kebagusan kasiratan kang akeh. Hasanatin ing pira-pira kebagusan kathiratan kang akeh. Ditanya seperti itu, lalu hamba tadi menjawab, aro hasanatin kathiratan, saya melihat amal-amal, catatan amal-amal yang sangat banyak Gusti. Jadi ditanya oleh Allah, mantaro, apa yang kamu lihat di dalam catatan buku amal baikmu? Hamba tadi menjawab, aro hasanatin kasiratan, saya melihat amal-amal baik yang sangat banyak. Fayaqulu tumuli ngendika malih sapa Allahu taala Allah taala, hal naqasa, bismillahirrahmanirrahim, hal naqasa ana ta kurang, hal naqasa ana ta ana kang kurang, minha saking hasanatin, minha saking hasanatin apa syai'un swiji-wiji. Setelah itu Allah bertanya lagi kepada hambanya, hal naqasa minha syai'un, apakah ada yang kamu amal baik tapi tidak dicatat di situ, kata Allah. Atau malaikat ini pencatat amal ini, atau malaikat pencatat amal ini sengaja mengurangi kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Jadi kamu amal baik tapi sengaja tidak dicatat oleh malaikat. Apakah kamu melihat ada hal itu, kata Allah? Apakah kamu melihat ada amal baikmu yang tidak dicatat di situ? Jadi makanya pengingat manusia pada saat dihisab itu tajam, maka bisa mengingat seluruh yang dia lakukan, baik itu amal jelek maupun amal baik. Maka kata Allah, ditanya lagi sama Allah, hal naqasa minha syai'un, apakah ada kebaikanmu yang dikurangi di situ atau sengaja tidak dicatat oleh malaikat, tidak dimasukkan dalam buku catatan amal baikmu? Fayaqulu tumulin jawab, fayaqulu tumulin jawab sapa abad, la mboten Gusti, la mboten Gusti. Ditanya seperti itu, lalu hamba tadi menjawab, mboten enten sedaya kula napa jenenge kula semuanya saya ingat bahwa setiap amal yang pernah saya lakukan yang berbentuk baik itu semua ada di catatan buku itu. Jadi tidak ada satupun yang dikurangi dalam buku catatan itu, semuanya sesuai dengan apa yang saya lakukan. Ini kata hamba tadi. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yadfa'u tumuli ngwayake malih sapa Allah. Sumayat fa'utu muling ngwayake uta paring sapa Allah ilahi maring abad kitab sayyiatihi ing buku catetane pira-pira amal eleke abad,
fayaqra'uhu tumuli maca sapa abad ing kitab sayiatihi. Setelah selesai buku catatan amal baiknya, diperiksa, dibaca, bahkan ditanya oleh Allah apakah ada yang kurang. Setelah tidak ada yang kurang, semuanya selesai, buku catatan itu diberikan, lalu Allah memberikan buku yang satunya, yaitu buku yang mengandung atau mencatat kejelekan-kejelekan abad tadi atau hamba tadi. Fayaqra'uhu, lalu hamba tadi membaca dan memeriksa buku amal buku amal atau catatan amal yang jeleknya, dibaca semua, diteliti sama hamba tadi setelah diberikan oleh Allah. Setelah diteliti, dibaca, fayaqulu bismillahirrahmanirrahim, fayaqulu tumuli dawuh sapa Allah Ta'ala ma ing apa taro ningali sira wae hambaku, ma ing apa taro ningali sira hambaku. Setelah diberikan buku catatan amal-amal kejelekan hamba tadi, setelah dibaca, diperiksa, lalu Allah bertanya kepada hamba tadi, mataro, apa yang kamu lihat di buku catatan itu wahai hambaku? Fayaqulu tumuli ngejawab sapa abad, aroni ngali sapa ingsun sayiatin ing pira-pira keelekan kasirotan kang akeh. Ditanya seperti itu, lalu hamba tadi menjawab, saya melihat catatan-catatan amal jelek saya Gusti. Semua kejelekan saya melihat di sini, mulai dari awal sampai akhir saya melihat semuanya. Itu. Fayaqulu tumuli dawu mali sapa Allah Ta'ala ata'rifuha ono toh eling sira bismillahirrahmanirrahim ing sayiatin kasiratan, ata'rifuha ono to eling sapa sira ing sayiatin kasiratan. Setelah dibaca semuanya oleh hamba tadi, dibaca dengan teliti, lalu Allah bertanya lagi, ata'rifuha, apakah kamu ingat semua yang kamu lakukan dari amal-amal jelek tadi? Apakah kamu ingat wahai hambaku semua yang kau lakukan, kesalahan-kesalahan atau amal-amal jelek, apakah engkau ingat? Fayaqulu tumulin jawab sapa abad, na'am inggih Gusti. Fayaqulu tumulin jawab sapa abad, na'am inggih Gusti. Apakah kamu ingat semua kejelekan yang kamu lakukan sesuai dengan catatan buku tadi? Hamba tadi menjawab, na'am inggih Gusti, sesuai. Saya ingat semua kejelekan yang pernah saya lakukan. Fayaqulu tumuli dawu mali sapa Allah Ta'ala fayaqulu tumuli dawuh mali sapa Allah Ta'ala hal zida ana ta den tambahake alaika ing ngatasi sira apa syai'un suwiji-wiji. Lalu Allah bertanya lagi, apakah ada di situ catatan yang ditambahkan oleh malaikat pencatat amal? Jadi kamu tidak melakukan kejahatan, kamu tidak melakukan kejelekan, tapi oleh malaikat dicatat di sana. Apakah ada catatan seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulu tumulin jawab sapa abad. Fayaqulu tumulin jawab sapa abad, lamboten Gusti. Fayaqulu tumuli jawab sapa abad, la mboten Gusti. Ditanya seperti itu, abad tadi atau hamba tadi menjawab, mboten Gusti. Tidak ada yang ditambahi oleh malaikat. Artinya bahwa tidak mungkin malaikat ini mencatat, nambahi catatan amal kejelekan maupun menambahi catatan amal kebaikan. Jadi mboten Gusti,
tidak saya tidak melihat dalam buku catatan itu yang tidak saya lakukan dicatat. Nah, ini makanya sebagai bukti. Jadi artinya bahwa saking adilnya Allah, setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu dicatat oleh Allah. Ini saking adilnya Allah. Maka manusia itu masuk surga atau masuk neraka itu sesuai dengan catatan amalnya. Maka kalau ada seorang manusia, ada manusia masuk neraka, itu bukan karena Allah zalim, tapi itu sesuai dengan catatan atau perilaku dari orang yang masuk neraka itu sendiri. Maka Allah tidak semena-mena begitu hari kiamat langsung ini neraka, ini surga, bukan seperti itu. Maka saking maha adilnya Allah, Allah mencatat setiap apa yang dilakukan oleh manusia, baik dicatat, buruk juga dicatat. Nah ini, jadi nanti suruh membaca buku catatannya masing-masing. Nah itu, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yadfa'u tumuli ngawai malih sapa Allah. Tsumma yadfa'u tumuli ngawai malih sapa Allah ilaihi maring abad rakaatan pakai qaf, rakaatan atau riqatan juga boleh. Riqatan ing susunan kertas, riqatan ing susunan kertas, fayaqra'uha tumuli maca sapa abad ing riqah, fayaqra'uha tumuli maca sapa abad ing riqah. Setelah selesai memberikan buku catatan yang baik dan juga memberikan buku catatan yang jeleknya, setelah dibaca semuanya sesuai dengan dialog tadi, lalu Allah memberikan beberapa tumpukan kertas lagi. Jadi Allah itu memberikan buku buku catatan lagi. Nah itu berarti ada 3 ini bukunya. Jadi buku catatan amal baik dan juga buku catatan amal jelek. Ini yang yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui sesuai dengan penjelasan-penjelasan dari hadis. Ada buku catatan amal baik, ada buku catatan amal buruk. Akan tetapi ada lagi buku yang diberikan oleh Allah. Nah ini, tsumma yadfa'u ilaihi riqatan fayaqra'uha. Maka Allah memberikan lagi beberapa susunan kertas atau susunan buku kepada hamba tadi, fayaqra'uha, lalu hamba itu membaca apa yang diberikan Allah tadi. Nah itu, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Fayaqulu tumuli dawuh sapa Allah taala, fayaqulu tumuli dawuh sapa Allah taala, ma ing apa taro ningali sira wae hambaku, maing opo taro ningali siro wahai hambaku. Setelah buku yang ketiga diberikan oleh Allah, lalu hamba tadi membaca buku-buku buku yang ketiga itu, dibaca-baca semuanya. Setelah dibaca semuanya, fayaqulullahu ta'ala ma taro, lalu Allah bertanya kepada hamba itu, wahai hambaku, apa yang kamu lihat di buku itu? Catatan apa yang kamu lihat? Mataro, apa yang kamu lihat di dalam buku catatan yang ketiga itu? Fayaqulu tumuli jawab sopo abad, fayaqulu tumuli jawab sopo abad, arok ningali kulo hasanatin ing piro-piro kebagusan, hasanatin ing piro-piro kebagusan, kasirotan kang akeh. Ditanya seperti itu, lalu hamba tadi menjawab, saya melihat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah,
Saya melihat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah itu. Fayaqulullahu ta'ala, fayaqulu tumuli dawuh malih sapa Allah Ta'ala, ata'rifuha onoto ngerti utawa eling, ata'rifuha onoto eling sapa sira ing hasanah kasira, ata'rifuha onoto eling sapa sira ing hasanah kasira. Setelah dilihat buku itu ternyata isinya adalah amal-amal kebaikan yang sangat banyak. Begitu sudah membaca, Allah bertanya kepada hambanya tadi, ata'rifuha, apakah engkau ngerti kebaikan apa yang ada di buku itu? Atau engkau ingat kebaikan apa yang ada di buku itu, kata Allah. Fayaqulu, tumulin jawab sapa abad, la mboten Gusti. Fayaqulu tumulin jawab sapa abad, la mboten Gusti. Lalu hamba tadi ditanya seperti itu menjawab, mboten Gusti, saya tidak tahu ini amal kebaikan siapa, karena saya belum pernah merasa beramal baik ini. Tapi begitu besar catatan-catatan baik di sini. Ini buku siapa Gusti? Saya merasa tidak melakukan kebaikan-kebaikan ini. Ini bingung ini hambanya tadi, karena buku yang awal jelas nggak bingung, karena itu dia tahu. Begitu juga dengan buku yang kedua amal kejelekan, dia nggak bingung karena dia tahu. Begitu buku yang ketiga diberikan, ini isinya kebaikan-kebaikan semua. Maka ditanya seperti itu, kamu tahu nggak kebaikan itu? Tidak tahu. Apakah kamu merasa amal kebaikan itu? Tidak. Nah itu, maka ditanya ta'rifu fayaqulullah, apa kamu merasa melakukan amal kebaikan itu? Ya hamba tadi menjawab, la boten Gusti. Nah itu, saya tidak pernah merasa beramal baik seperti ini. Ini buku siapa Gusti? Nah itu, fayaqulu tumuli dawu sapa Allah Ta'ala, fayaqulu tumuli dawu sapa Allah Ta'ala lahu maring abad, hadza utawi iki buku sing nomor telu, hadza utawi iki buku sing nomor telu sing isine amal kebaikan mau. Hadza utawi iki buku sing nomor telu, utawa kitab utawa buku sing nomor telu sing isine kebaikan mau, iku mimma setengah saking perkara, iku mimma setengah saking perkara zalamuka kang ngani ngoyo sapa nas ing sira, zalamuka kang wis ngani ngoyo sapa nas ing sira, wa adzuka lan padha nglarakake sapa nas ing sira, wa adzuka lan padha nglarakake sapa nas ing sira, wa akhadhu lan padha ngalap utawa njupuk, wa akhadhu lan padha njupuk sapa nas ma ing perkara laka kang milik sira, laka kang dadi milik sira, min ghairi ilmika saking tanpa weruh sira, min ghairi ilmika saking tanpa weruh sira. Karena kebingungan seorang hamba tadi diberikan buku catatan amal yang ketiga yang isinya kebaikan semua, padahal hamba tadi tidak merasa, maka ditanya, ia tidak mengerti karena merasa tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka ditanya tadi, boten ngertos Gusti, atau saya tidak tahu karena tidak pernah melakukan kebaikan itu. Nah itu kata hamba tadi, fayaqulullahu ta'ala lahu hadza mimma dhalamuka wa adzuka wa akhadhu malaka min ghairi ilmika. Semua catatan kebaikan-kebaikan di buku yang nomor 3 itu, kata Allah, itu adalah semua dari perilaku kezaliman orang lain kepadamu.
Jadi kamu dizolimi sama orang lain, kamu tidak ngerti kalau kamu dizolimi. Kamu dijatuhkan karirmu dengan zolim, kamu tidak ngerti. Kamu difitnah, kamu juga tidak ngerti. Jadi kamu dizolimi oleh manusia tapi kamu tidak ngerti. Maka itu adalah sebuah amal kebaikan yang saya tulis untukmu, kata Allah. Wa adzuka, dan juga sikap-sikap yang menyakitkan dari orang lain kepadamu. Jadi kamu sering disakiti hatinya oleh orang lain. Jadi wa'adzuka itu baik fisik maupun sakit hati. Baik sakit fisik yang disebabkan oleh orang lain atau sakit hati yang disebabkan orang lain. Jadi selalu disakiti hatinya, disalah-salahkan, dipojok-pojokkan oleh orang lain sehingga hatinya sakit. Atau misalkan disakiti secara fisik, dan itu adalah catatan amal baik yang dicatat oleh Allah. Jadi balasannya dari disakiti orang lain berupa fisik maupun sakit hati, itu dicatat sebuah kebaikan yang sangat banyak oleh Allah. Wa akhadhu ma laka min ghairi ilmika, dan juga orang lain mengambil yang menjadi hakmu tapi kamu nggak tahu. Jadi kamu ini dapat bagian tapi diambil oleh orang lain. Nah itu kamu tidak ngerti. Nah itu saya catat sebagai amal kebaikan. Jadi misalkan kita punya bagian sesuatu, ternyata tidak dikasihkan bagian kita, diambil oleh orang lain. Lah itu kita tidak ngerti, itu diberikan atau dibalas oleh Allah sebagai amal kebaikan yang sangat banyak. Nah ini, jadi kita disakiti oleh orang lain, dizolimi oleh orang lain, dijatuhkan martabat kita oleh orang lain, kita misalkan difitnah oleh orang lain, digosipin oleh orang lain, baik kita tahu atau kita tidak tahu, itu semua dibalas oleh Allah dengan dijadikan catatan-catatan di buku yang ketiga. Catatan-catatan balasan amal baik di buku yang ketiga. Nah ini, jadi makanya nggak usah khawatir. Jadi kalau kamu misalkan atau ada orang yang difitnah, dijelek-jelekin, dijatuhkan martabatnya, dibikin supaya orang lain tidak senang misalkan sama kita, nggak usah khawatir, karena nilai balasan itu semua adalah menjadi catatan amal baik kita. Nah itu makanya dikumpulkan sendiri oleh Allah catatan ini beda catatannya, tidak dimasukkan ke catatan buku yang pertama amal kebaikan kita, tapi khusus yang ini dicatat oleh malaikat di buku catatan yang lain. Nah ini kehebatannya kalau kita misalkan sering dipojokkan, disalahkan, ditutup supaya kita tidak bisa dapat sesuatu yang baik, pokoknya karir kita ditutup semua, nggak usah khawatir, karena semua itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah itu, maka bersyukurlah kalau kita disakiti orang lain, dijatuhkan martabatnya oleh orang lain, dihalang-halangi karir kita oleh orang lain, sampai dijelekan di depan di depan orang lain. Nggak usah khawatir, karena itu adalah anugerah bagi kita, rezeki bagi kita. Nah itu, jadi nggak usah pusing, justru bersyukurlah kepada Allah, karena nilai dari itu semua adalah catatan-catatan amal, yang bahkan catatan amal baik itu dibedakan catatannya dengan buku catatan utama kebaikan kita. Nah itu, kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza lan iku ing atase iki hadis hikayatun utawi ana hikayat Ibrahim bin Adham, yaitu hikayat Imam Ibrahim bin Adham. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dalam hadis ini tentang masalah kezaliman atau perilaku yang menyakitkan dari orang lain atau dari manusia, itu ada hikayat, ada sebuah cerita yang dialami oleh Imam Ibrahim bin Adham. Jadi Imam Ibrahim bin Adham ini termasuk keturunan raja. Jadi Imam Ibrahim bin Adham disebutkan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, itu namanya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Nah itu. Jadi nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Itu diterangkan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Jadi Imam Ibrahim bin Adham ini termasuk anak dari raja, ya, makanya orang kaya. Lah Imam Ibrahim bin Adham ini dulu hidupnya mewah, ya, karena anak raja. Maka sadarnya pada saat Imam Ibrahim bin Adham ini berburu, di sanalah ada suara yang menyeru tapi tanpa ada rupa. Pada saat dia sama pengawal-pengawalnya ini berburu, karena kebiasaan seorang raja atau anak raja ini senangannya berburu, dikawal dengan ketat. Maka di sanalah ada suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau diciptakan oleh Allah hanya untuk seperti ini saja, kesenangan-kesenangan berburu dan lain sebagainya? Apakah hanya itu kamu diciptakan oleh Allah ke dunia ini?" Nah itu. Dan juga dialog-dialog yang lainnya, sehingga Imam Ibrahim bin Adham ini sadar. Nah Imam Ibrahim bin Adham ini setelah sadar terus ke kota Mekah, lalu berteman dengan Imam Sufyan As-Sauri dan juga berteman dengan Imam Fudail bin Iyad. Jadi tahunnya kurang lebih yaitu antara 140 Hijriyah atau sampai 160 Hijriyah. Nah itu. Jadi pada tahun sekitar 140 Hijriyah atau 160 Hijriyah. Karena berteman akrab dengan Imam Fudail bin Iyad. Nah, sedangkan Imam Fudail bin Iyad itu wafat itu sekitar tahun 100 Imam Fudail bin Iyad itu wafat 187 Hijriyah. Maka diperkirakan Imam Ibrahim bin Adham itu hidup antara tahun 140 sampai 160. Nah itu. Maka Imam Ibrahim bin Adham ini orang kaya, keturunan raja. Nah itu. Lah dalam hadis ini ada sebuah hikayat, yaitu yang dialami oleh Imam Ibrahim bin Adham. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ono iku lahu tetep kaduwe Ibrahim bin Adham apa isnani loro wasabuna lan 70. Sapa isnani loro wasabuna lan 70. Apane abdan kawulane. Jadi Imam Ibrahim bin Adham itu punya budak itu 72 budak. Nah Imam Ibrahim bin Adham ya memang kaya. Tadi sudah disebutkan bahwa Imam Ibrahim bin Adham ini keturunan raja, maka kaya. Jadi di sini dijelaskan punya sekitar 72 budak. Wah ini sangat banyak sekali.
Jadi budak itu atau hamba sahaya itu nggak ada bedanya dengan barang. Jadi bisa dijual, bisa ditukar tambah. Nah itu. Jadi hamba sahaya ini sudah dihapuskan. Jadi sudah tidak ada zaman sekarang. Kalau dulu ya belum dihapuskan. Jadi punya 72 budak. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tabah, mongko ing dalam semangsane tobat sapa Imam Ibrahim bin Adham, wa raja'alan bali sapa Imam Ibrahim bin Adham ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Ataqo mongko merdekaake, ataqo mongko merdekaake sapa Imam Ibrahim bin Adham jami'ahum ing sekabehane isnani wa sab'una abdan, jami'ahum ing sekabehane isnani wa sab'una abdan. Jadi setelah Imam Ibrahim bin Adham ini sadar dan bertobat atau menyudahi kehidupan kemewahannya tadi sebagai anak raja, ya artinya sudah bertobat, Imam Ibrahim bin Adham tadi memerdekakan seluruh hamba sahayanya yang berjumlah 72. Nah itu. Jadi semuanya dimerdekakan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Nah, itu karena sudah tidak kepingin punya kemewahan-kemewahan. Maka semua pakaian kerajaan ini dilepaskan sampai hamba sahayanya yang berjumlah 72 semua dimerdekakan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna wahidan, tumuli teman setuhune wong siji min haula'il abidi saking samudayane pira-pira hamba sahaya mau iku syariba minum utawa ngombe sapa wahid, iku syariba ngombe sapa wahid al khamra ing khamr, falaqiya tumuli tetemu sapa tumuli tetemu sapa wahid Ibrahima ing Imam Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham tadi 72 hamba sahaya dimerdekakan oleh Imam Ibrahim bin Adham setelah beliau sadar bahwa kehidupan bukan hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia. Maka seluruh budaknya yang berjumlah 72 orang itu dimerdekakan. Nah, salah satu dari hamba sahaya yang sudah dimerdekakan tadi, jadi salah satu dari budak atau hamba sahaya tadi yang dimerdekakan oleh Imam Ibrahim bin Adham, nah, itu suatu hari syaribal khamra, yaitu meminum minuman yang memabukkan, minum khamr. Jadi meminum minuman yang memabukkan atau minum khamr. Nah itu falaqiya Ibrahim. Setelah dia mabuk, di situ dia bertemu dengan Imam Ibrahim bin Adham atau bekas atau yang dulu memerdekakan atau tuannya lah. Nah, karena yang mabuk ini hambanya atau hamba sahayanya. Jadi begitu mabuk di sana dia bertemu dengan Imam Ibrahim bin Adham. Kita lanjutkan. Faqalatu muli ngucap sapa wahid, ya fulanu he fulan, ya fulanu he fulan duluni nuduhna sira ing ingsun, duluni nuduhna sira ing ingsun ala baiti ngatasé omah ingsun. Begitu dia mabuk, tidak sadar mabuk, pada saat itu ketemu dengan Imam Ibrahim bin Adham. Faqala ya fulanu dulluni ala baiti. Yang mabuk tadi atau bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Imam Ibrahim bin Adham yang mabuk tadi itu berkata kepada Imam Ibrahim, ya fulanu dulluni, wahai fulan, tunjukkan kepada saya arah rumah saya, atau tuntun saya pulang menuju rumah saya.
Manggilnya itu ya fulan kepada Syekh Ibrahim. Ya karena orang mabuk nggak tahu siapa itu yang dimintai tolong, nggak tahu namanya orang mabuk, nggak sadar. Ya kalau dia tahu nggak mungkin. Maka manggilnya juga ya fulan udulluni ala baiti, wahai fulan, itu ngomong ke bekas majikannya tadi. Nah itu wahai fulan, tunjukkan jalan ke arah rumahku, atau antarkan saya menuju rumahku. Qala, kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Qala, ngejawab sapa Sa Ibrahim bin Adham, na'am iya fadallahu, tumuli nuduhake sapa Imam Ibrahim bin Adham ing Wahid ilam makbaratin maring kuburan minal makobiri, saking piro-piro kuburan. Tadi yang mabuk tadi ngomong, wahai fulan, antarkan saya menuju rumah saya. Maka dijawab oleh Syekh Ibrahim bin Adham, na'am yo, saya tunjukkan. Fadallahu ila makbaratin minal makobir. Lalu pemuda yang mabuk tadi dituntun, tapi bukan dituntun ke menuju rumahnya, tapi dituntun menuju kuburan. Nah itu, jadi kuburan terdekat itu dituntun ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Falamma ra'atu muli weruh sapa as-sakranu wong kang mendemau, utawa anak bekas anak buah sing mendemau. Falamma ra'atu muli weruh sapa as-sakranu wong kang mendemau al-maqabira ing kuburan, darabahu maka mukul sapa sakron utawa Wahid ya oleh, darabahu maka mukul sapa Wahid ing Sa Ibrahim, dorban kelawan mukul temenanan syadidan kang banter. Begitu dituntun bukan ke rumahnya tapi diarahkan ke kuburan. Begitu tahu orang yang mabuk tadi dituntunnya bukan ke rumahnya tapi di kuburan, maka dia memukul Sa Ibrahim dengan pukulan yang keras. Jadi begitu tahu bukan nyampe ke rumahnya tapi dituntun ke kuburan, marah-marah yang mabuk tadi dan memukul Syekh Ibrahim bin Adham dengan pukulan yang keras. Bahasa kita, kurang ajar kamu, nah itu bahasa kita. Suruh nunjukin pulang malah ditaruh di kuburan, kurang ajar itu, sambil dipukul Syekh Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Waqala, bismillahirrahmanirrahim. Waqala, lan ngucap sopo Wahid, kultu ngucap sopo ingsun, duluni nuduhake sira ing ingsun ala baiti ngatasi rumah ingsun, ala baiti ngatasi umah ingsun, wa anta hali utawi sira iku taduluni nuduhake sira ing ingsun ila makbaratin maring makbara utawa kuburan. Jadi begitu nyampe di kuburan bukan di rumahnya, marah-marah dan memukul Syekh Ibrahim bin Adham. Lalu dia berkata, qultu dulluni ala baiti wa anta tadulluni ala makbarati. Saya sudah bilang tadi tunjukkan atau antarkan saya ke rumah saya, malah justru kamu bawa saya ke kuburan ini gimana maksudmu? Sambil marah-marah. Kita teruskan, bismillahirrahmanirrahim. Faqala, tumulin jawab sapa Syekh Ibrahim bin Adham, bismillahirrahmanirrahim. Ya rosahu he wong kang kumprung. Nah itu, ya rosahu he wong kang kumprung, wa ya qalilal akli he wong kang kiti akali. Hadzal baitu tawi iki bait, hadzal baitu tawi iki labet alias kuburan, iku hakikatun ummah kang sejati, iku hakikatun ummah kang sejati, wasairu wa utawi sekarine pira-pira buyut, wasairu ha utawi sekarine pira-pira buyut utawa omah, iku majazun namung majaz, iku majazun namung majaz utawa tidak nyotoh. Lalu karena pemabuk ini marah-marah, bukannya ditunjukkan ke rumah saya, justru kamu bawa saya ke kuburan. Lalu Imam Ibrahim bin Adham ini berkata, ya rozahu wong kang kumprung,
Wa ya qalilal akli, wahai orang yang sedikit akalnya, hadzal baitu haqiqatun wa sairuha majazun. Kuburan ini, kata Syekh Ibrahim bin Adham, kuburan ini adalah rumah yang sejati, sedangkan rumah-rumah yang dihuni itu hanya sekedar majas, itu hanya rumah singgah, tidak lama di situ, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Rumah-rumah yang kau tempati itu hanya itu sebentar sifatnya, itu tidak akan lama. Tapi kalau di kuburan pasti lama, orang semuanya pasti akan menghuni di sini dan itu lama. Maka kuburan itu adalah rumah yang sejati. Ini kata Syekh Ibrahim bin Adham. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabada'atu muli ngawiti sopo wahid bidorbi kelawan mukul. Begitu jawab seperti itu Syekh Ibrahim bin Adham, dipukul lagi Syekh Ibrahim bin Adham sama pemabuk tadi, dipukul lagi. Fabada' bidorbi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sopo wahid, ono iku yadribu mukul sopo wahid bisuyuti kelawan nganggo cemeti utawa pecut, bisuyuti kelawan nganggo pecut. Wa kullama yadribu lan ing dalem semangsane mukul utawa gepuk sapa wahid bisauti kelawan nganggo cemeti, yakulu mongko ngucap sapa Ibrahimu sa Ibrahim bin Adham, ghafarallahu laka, ghafara mugi-mugi ngapura sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira, ghafara mugi-mugi ngapura sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Nah itu, begitu dijawab seperti itu, dipukul Syekh Ibrahim bin Adham. Bukan hanya mukul pakai tangan, tapi juga memukulnya pakai cambuk. Begitu dipukul pakai cambuk, setiap Syekh Ibrahim dipukul pakai cambuk, itu selalu Ibrahim bin Adham berdoa, ghafarallahu laka, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Ini kata Syekh Ibrahim. Jadi bukan Syekh Ibrahim balas, enggak. Syekh Ibrahim enggak balas, enggak marah, enggak. Justru malah mendoakan orang yang mukul tadi, ghafarallahu laka, semoga engkau diampuni Allah. Nah ini kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainama lan ing dalam siji wektu, bismillahirrahmanirrahim, huma utawi karo-karone wahid lan Syekh Ibrahim, karo-karone wahid lan Syekh Ibrahim, izja'a, bismillahirrahmanirrahim, huma utawi karo-karone wahid lan Syekh Ibrahim iku kadzalika mengkono-mengkono yadribu izja'a dumadaan teko, izja'a dumadaan teko sapa rajulun wong lanang akharu kang liya. Jadi pada saat Syekh Ibrahim dipukuli pakai cemeti, lan Syekh Ibrahim mendoakan supaya yang mukul itu mendapat ampunan Allah, lah tiba-tiba di situ ada seorang laki-laki yang datang. Nah itu, jadi pada saat yang mabuk tadi mukuli Syekh Ibrahim, di situ ada laki-laki yang datang. Yang laki-laki itu juga kenal sama pemabuk dan juga kenal sama Syekh Ibrahim bin Adham, karena yang datang laki-laki itu sama-sama dulu budak yang dimerdekakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa rajul akhar, ya fulanu he fulan, ya fulanu he fulan, maing opo tasna'u agawe sira, tadribu mukul sira, maulaka ing bendoro sira utawa ing Gusti sira, alladzi ya maulaka atakoka kang wis merdekake sapa, alladzi ing sira, wakana lan ana apa kelakuan ana iku layas ora krasa, iku layas ora krasa sapa al-dharibu wong kang mukul mau utawa wong kang mabuk sing mukul mau,
anna hadza ing temen setune mengkono-mengkono madrub utawa wong kang den pukul iku maulahu bendarane dorib utawa wong kang mukul. Jadi laki-laki tadi tahu bahwa pemabuk atau hamba sahaya yang sudah dimerdekakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham itu memukuli Ibrahim bin Adham atau Syekh Ibrahim. Lalu laki-laki tadi berkata, ya fulan, wahai fulan yang mabuk, wahai fulan yang mabuk, ini ngomong ke pemabuk, ma tasna'u tadribu maulaka, apa yang kamu lakukan? Kamu telah memukul orang yang sudah memerdekakan kamu. Apa yang kamu lakukan, katanya? Kamu telah memukul orang yang sudah memerdekakan kamu, orang yang sudah mengangkat derajat kamu. Yang tadinya kamu hamba sahaya, sekarang kamu bisa merdeka. Akan tetapi kamu memukul dia. Apa yang sedang kamu lakukan, katanya? Wa kana la yashuru ad-dharibu anna hadza maulahu. Lah namanya orang mabuk itu nggak tahu yang dipukul siapa. Yang disuruh nganter tadi untuk ke rumahnya juga nggak tahu, namanya juga orang mabuk, nggak sadar, matanya blinger gitu, matanya itu blawur. Jadi nggak tahu. Kalau seandainya dia tahu ya nggak mungkin gitu loh, tidak mungkin berani, karena dia mabuk, dia tidak tahu dia mukul siapa. Nah itu dia tidak tahu, namanya orang mabuk, nggak sadar. Ya itu pikirannya itu sudah ngeblank, matanya sudah rapuh. Nah ini, jadi makanya dibilangin sama laki-laki tadi, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu kenapa mukul orang yang sudah memerdekakan kamu, mengangkat derajatmu dari rendah sampai setinggi-tingginya. Dari hamba sahaya menjadi orang merdeka itu adalah derajat yang sangat tinggi sekali. Kenapa kamu mukulin dia? Ini kata orang yang tadi melihat pemabuk mukulin Syekh Ibrahim bin Adham, yang dipukuli diam saja Syekh Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faqala tumuli ngomong sapa wahid. Faqala tumuli ngomong sapa wahid, man hadza, man iku sapa hadza utawi iki madrub utawa wong kang den pukul. Hadza utawi iki al madrub utawa wong kang den pukul. Diomongi seperti itu oleh laki-laki yang datang tadi. Lalu pemabuk tadi ngomong, man hadza, yang saya pukuli itu siapa? Kata pemabuk tadi, yang saya pukuli siapa emang? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala, bismillahirrahmanirrahim. Jawab sopo al hadiru, rajul kang hadir mau. Qala ngejawab sopo al hadiru, wong kang hadir utawa rajul kang teko mau. Inna hadza temen setuhune iki al madrub. Inna hadza temen setuhune iki al madrub iku maulaka bendoro sira al mu'tiku kang merdekaake Ibrahim bani Adham, rupane ya Syekh Ibrahim bin Adham. Ditanya seperti itu, man hadza, yang saya pukul itu siapa? Lalu laki-laki yang datang tadi itu menjelaskan, inna hadza maulaka al mu'tiku Ibrahim bin Adham. Yang kamu pukuli itu adalah yang memerdekakan kamu, yang mengangkat derajat kamu dari hamba sahaya sampai engkau menjadi merdeka, engkau menjadi punya derajat yang mulia, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham yang kamu pukuli. Nah itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alimah, mongko ing dalam semangsane ngerti sapa wahid sing mabuk mau, anna hadza ing temen sedune iki al madrub iku mu'tikuhu wong kang merdekaake wahid. Nazala mongko tumurun sapa wahid an farsihi saking jarane utawa kendaraan jarane wahid, an farsihi saking kendaraan jarane wahid. Wa tadzara lan nyuwun ngapura sapa wahid ilaihi maring Syekh Ibrahim bin Adham utawa al madrub, ilaihi maring Syekh Ibrahim bin Adham. Begitu dikasih tahu
bahwa yang dia pukuli atau yang dipukuli oleh pemabuk tadi adalah yang memerdekakannya atau yang mengangkat derajatnya dari hamba sahaya menjadi orang merdeka, maka dia langsung turun dari kudanya karena dia naik kuda. Tadi Syekh Ibrahim bin Adham itu nuntun, mulai dari disuruh nuntun ke rumahnya sampai ke kuburan, tadi diarahkan ke kuburan, itu dia naik kuda, Syekh Ibrahim jalan. Begitu tahu bahwa yang dia pukuli adalah tuannya atau majikannya atau bendoronnya, maka dia langsung turun dari kuda dan langsung meminta maaf di kakinya, langsung ambruk meminta maaf di kaki Syekh Ibrahim bin Adham. Itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Ibrahim Musa Ibrahim bin Adham, qabiltu nerima sapa ingsun, wa afautu lan ngapura sapa ingsun, wa tajawaztu lan memaafkan utawa ngapura sapa ingsun angka saking sira. Begitu tahu yang dipukuli adalah tuannya atau majikannya, maka dia turun dari kuda. Setelah turun dari kuda langsung jatuh di kaki Syekh Ibrahim meminta maaf. Lalu Syekh Ibrahim bin Adham berkata, qabiltu wa afautu ay wa tajawaztu anka, saya telah memaafkanmu, saya menerima kamu, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Kamu nggak usah khawatir, apa yang sudah kamu lakukan sudah saya maafkan, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Nah itu ini hebatnya Syekh Ibrahim bin Adham. Nah ini jadi tidak ada rasa kepingin mukul balik, itu nggak ada. Jadi memilih diam saja. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngucap sapa ad-dharibu wong kang mukul mau, artinya wong kang mukul sing mabuk mau, ya maulaya do bendoro kula, kuntu ana sapa ingsun ana iku adribuka mukul sapa ingsun ing panjenengan, wa udzika lan nglarakake sapa ingsun ing panjenengan, wa anta hale utai panjenengan iku tadau dungaake panjenengan ai ing kula biduain kelawan donga, biduain kelawan donga utawa doa hasanin kang bagus, wataku lulan ngucap panjenengan utawa tuan bikuli turbatin kelawan saben-saben sak pukulan, ghafarallahu laka ing pengucapan utawa donga ghafarallahu laka, ghafara mugi-mugi ngapura sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Setelah dimaafkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, lalu laki-laki yang mabuk tadi ini berkata, ya maulaya kuntu adribuka wa udzika, maafkan saya wahai tuanku, saya telah memukul Anda dan saya telah menyakiti Anda, sudah memukul menyakiti dengan kata-kata kotor. Saya telah memukul Anda dan juga menyakiti tubuh Anda dan perasaan Anda. Wa anta tad'u bidu'ain hasanin, akan tetapi Anda tetap mendoakan kebaikan untuk saya. Jadi pada saat dipukul tadi kan Syekh Ibrahim setiap pukulan itu berdoa kepada Allah, ghafarallahu laka, didoakan yang baik. Maka dia tahu walaupun mabuk ya remang-remang lah tahu gitu. Saya pukuli Anda, saya sakiti Anda, akan tetapi yang Anda lakukan adalah mendoakan saya dengan baik. Wa taqulu bi kulli darbatin ghafarallahu laka, setiap pukulan yang saya pukulkan ke Anda selalu berdoa ghafarallahu laka, mendoakan supaya agar saya mendapatkan ampunan Allah. Itu kata pemabuk tadi. Kita lanjutkan. Faqala tumuli ngendika sapa Syekh Ibrahim bin Adham, kaifa la ad'u, halik kaya apa ora ndongaake sapa ingsun laka maring sira doaan ing donga hasanan kang bagus, wa anta hali utawi sira iku takunu ana sapa sira ana iku sababan tadi sebab
ana iku sababan dadi sebab limaring ingsun ila dukhulil jannati maring melbu swarga bidorbika sebab oleh mukul sira iya ya ing ingsun wa adzaka lan oleh nglarakake sapa sira ai ing ingsun wa adzaka lan oleh nglarakake sapa sira ai ing ingsun. Begitu hamba saya tadi atau pemabuk tadi ngomong seperti itu, lalu Syekh Ibrahim bin Adham berkata, kaifala ad'u laka du'aan hasan, bagaimana saya tidak mendoakan kamu dengan doa yang baik. Setiap kamu pukul selalu saya mendoakan, setiap kamu menyakiti saya dengan kata-kata kotor saya selalu mendoakan. Nah itu, bagaimana saya tidak mendoakan engkau, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Wa anta takunu sababan li ila dukhulil jannah, karena sebab engkaulah saya bisa masuk surga, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Karena sebab engkau saya bisa masuk surga, bagaimana saya tidak mendoakan anda dengan baik, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Bidorbika iyaya wa adzaka, sebab anda menyakiti saya, sebab anda memukul saya, itu sebab saya bisa masuk surga. Bagaimana saya tidak mendoakan anda dengan baik, itu kata Syekh Ibrahim bin Adham. Nah ini, makanya di sana sang pemabuk tadi sadar, lalu bertaubat kepada Allah. Maka dalam cerita ini begitu sangat luar biasa, baik dari hadis tadi yang dibacakan atau cerita dari Syekh Ibrahim bin Adham. Ini sangat bermanfaat untuk kita. Artinya kita disakiti kayak apapun oleh orang lain, kita dizolimi kayak apapun oleh orang lain, kita dijelek-jelekkan kayak apapun oleh orang lain, kita direndahkan model apapun oleh orang lain, bahkan kita dihalang-halangi untuk bisa berkarir oleh orang lain, diapakan saja kita oleh orang lain, kita jangan yang namanya bersedih. Kenapa? Karena sebab difitnah itu tadi, dijatuhkan itu tadi, itu semua yang menyebabkan kita mendapatkan catatan-catatan amal yang baik di buku catatan yang khusus. Dan juga sebab itu semua kita bisa dimasukkan ke surganya Allah. Maka jangan khawatir, jangan bersedih, diapakan saja oleh orang lain, disakiti oleh orang lain model apapun, difitnah model kayak apapun, dijatuhkan, dijelek-jelekan ke semua orang apa namanya diomongin tentang masalah kita, nggak usah khawatir, karena itu menjadi catatan spesial bagi kita. Dan sebab itulah Allah bisa mengangkat derajat kita, dan bahkan sebab itulah kita bisa masuk surga. Maka jawaban Syekh Ibrahim bin Adham, kaifala ad'u laka du'aan hasanan, bagaimana saya tidak mendoakan anda dengan baik. Wa anta takunu sababan li ila dukhulil jannah bidurbika iyaya wa adzaka, karena sebab perilakumu memukuli saya, menyakiti saya, sebab itu semua saya bisa masuk surga, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Nah ini adalah pelajaran penting bagi kita. Kita dijelekin kayak apapun, difitnah kayak apapun, dihalangi karir kita mau di apapun, jangan pernah bersedih, tapi bersyukurlah kepada Allah, karena sebab merekalah kita bisa punya catatan buku amal yang baik, yang sifatnya itu sendiri tidak dimasukkan dalam buku catatan amal baik yang pokok, tapi di catatan tersendiri. Nah ini adalah kelebihan. Maka yang perlu kita garis bawahi, kita difitnah model apapun, kita dijelekin kayak apapun, jangan pernah membalas.
Jadi kalau misalkan kita difitnah orang lain, silahkan, nggak ada masalah. Kita dijatuhkan oleh orang lain, silahkan, nggak ada masalah. Kita dijelekkan oleh orang lain, silahkan, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita jangan pernah menfitnah orang lain. Kita jangan pernah menzalimi orang lain. Kita jangan pernah menjatuhkan martabat orang lain. Kalau kita yang dijatuhkan martabatnya, kalau kita yang dijelek-jelekin, difitnah, kalau kita yang dihalang-halangi, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita jangan seperti itu kepada orang lain. Nah, itu pelajaran penting bagi kita. Mudah-mudahan dengan pengajian ini hati kita menjadi lentur, dan juga mudah-mudahan kita bisa merubah sikap-sikap kita yang kurang baik menjadi sikap yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah, baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Itu saja pengajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.